guys, gimana nih? Udah pada nonton belum Squid Game 2 yang terbaru? 얼어! 움직이지 말고 그대로 있어요! 긴장하지 말아요! 그만해. 너 때문에 더 쫄려. 가리고 말해야 돼. 위험해. Nah, buat kalian yang udah nonton, pasti pernah kepikiran gimana kalau ada Squid Game di dunia nyata. Nah, tapi ternyata guys, jauh sebelum film Squid Game ini dibuat, ternyata Squid Game di dunia nyata benar-benar pernah terjadi. Ini bukan cuman gimana kalau ada, tapi benar-benar terjadi dan sama-sama dari negara Korea Selatan. Kalau kalian penasaran gimana kronologi lengkapnya, langsung aja yuk tanpa berlama-lama, let's enjoy my video. Kejadian ini terjadi pada tahun 1970 sampai 1982. Nah, pada saat itu Korea Selatan lagi marak-maraknya orang hilang. Banyak banget orang yang hilang secara misterius. Dan ternyata orang-orang yang hilang ini dibawa oleh beberapa oknum ke sebuah wilayah yang jauh dari pemukiman. Jadi emang bener-bener kayak di Squid Game banget. Salah satunya ada seorang anak laki-laki berinisial J berumur 12 tahun. Jadi si J ini adalah anak yang cukup pintar guys. Berasal dari kampung gitu, dari pedalaman. Nah suatu hari si J ini ikut bersama tetangganya untuk pergi ke kota. Nah namun tetangga ini tuh udah tua gitu. Nah tetangga ini tuh di kotanya kerja. Nah pada saat ikut ke kota, si J ini bermain game yang apa tuh namanya? Yang ini nih fotonya nih. Nah, aku nggak tahu tuh namanya, boleh komen di bawah ya, dibantu. Maaf. Nah, biasanya kan kalau anak-anak kampung, apalagi pada tahun 1970 sampai 80-an, itu kan main-mainnya tradisional kan, kayak mobil-mobilan yang dari batok kelapa, yang gitu-gitulah, enggrang-enggrang. Nah, sedangkan ini dari kampung ke kota ya pastinya excited dong main game yang digital begitu. Nah, seperti yang udah kita tahu kalau main game ini kan pakai koin. Nah, pada saat itu si tetangganya bekerja, sedangkan si J dititipkan di permainan itu. Namun, pada saat koinnya sudah habis, si J malah diem aja gitu ngeliatin orang-orang lain, anak-anak lain yang lagi main game tersebut. Karena ya kalau ininya udah habis mau pakai apa lagi, duitnya juga mungkin nggak cukup gitu. Nah, pada saat dia lagi diem aja, tiba-tiba datang untuk kucuk-kucuk oknum polisi yang nanya, "Dek, kamu lagi ngapain? Di mana orang tuamu?" Nah, di situ si J menjawab kalau dia sedang ikut bersama tetangganya. Dia sedang menunggu tetangganya bekerja. Terus, polisi tersebut mengajak J ke kantor polisi. Dia bilang bahwa J akan dipulangkan oleh polisi tersebut. Nah, karena anak kecil 12 tahun melihat orang berseragam polisi, pastinya anak itu mudah terpengaruh. Makanya si J ikut aja ke kantor polisi. Dan ternyata selain si J, di kantor polisi juga udah banyak orang guys. Ada orang yang gelandangan, ada juga orang-orang yang terlihat seperti kebingungan gitu. Nah terus mereka itu dijemput alias masuk ke mobil van. Nah kan ini udah mirip banget nih kayak Squid Game. Kan mereka juga dijemputnya pakai mobil van kan. Nah setelah mereka masuk ke mobil tersebut, mereka diberikan sebuah minuman yang dimana minuman tersebut sudah dicampur dengan obat tidur. Sehingga mereka pingsan. Setelah pingsan, tiba-tiba mereka udah sampai di sebuah tempat yang sangat besar dengan fasilitas yang cukup lengkap. Plek-plekan, lagi-lagi Squid Game. Tempat-tempat itu dari warnanya, dari konsepnya itu bener-bener mirip banget guys. Coba kalian bandingin ini film Squid Game, ini dokumentasi asli kejadian tersebut. Warnanya pink, hijau gitu kan, mirip banget gitu. Nah, di sini tuh banyak fasilitas seperti fasilitas kesehatan, terus ada juga buat ibadah, terus ada beberapa kamar-kamar. Nah, konon katanya fasilitas-fasilitas ini itu untuk orang-orang yang penting. Kalau di Squid Game mah apa? Bener, VIP cenah. Nah, di sana semua orang termasuk si J ini diberikan baju satu set training yang garis-garis itu, tapi di sini warnanya warna biru. Terus mereka juga mendapatkan nomor di dada dan di belakangnya sebagai pengganti nama. Tuh kan, plek-plek banget ini
mah Squid Game, cuman Squid Game mah bajunya warna hijau, ini mah warna biru. Dan apa guys, gongnya tuh ternyata si J ini nomornya berapa? 456, pemeran utama nggak tuh? Nah ternyata jumlah orang yang ada di sana itu mencapai ribuan guys, tepatnya kurang lebih sekitar 4.000-an orang. Nah mereka juga dibawa ke sana tuh dengan template gitu, caranya kayak polisi-polisi oknum-oknum tersebut membawa si J. Jadi ada orang yang lagi kelihatan kebingungan lah di jalan sendirian maupun di kota gitu, diambil dibawa ke kantor polisi, terus dijemput pan, dikasih minum, dan sampai di tempat itu gitu. Pokoknya rata-rata emang seperti itu. Nah di setiap pagi ada tuh sebuah alarm yang akan membangunkan semua peserta gitu. Kita ngomongnya peserta ya karena ada nomornya kayak lomba gitu. Buat apa guys? Apakah mereka akan bermain permainan tradisional seperti Squid Game? Tidak guys, ini lebih parah karena orang-orang ini dituntut untuk bekerja paksa tanpa bayaran. Nah dari sekian banyak orang tuh kan ada beberapa usia dan gender. Nah si petugas-petugas ini tuh memisahkan antara anak laki-laki, anak perempuan, laki-laki dewasa, perempuan dewasa. Untuk apa? Untuk dibagikan beberapa jenis pekerjaan. Jadi kalau laki-laki dewasa mah udah pasti itu mah pekerjaannya berat seperti kuli atau angkat-angkatan. Sedangkan para perempuan itu kayak di pabrik-pabrikan gitu. Dan ternyata guys, kalau di Squid Game kalah main game, door. Kalau di sini kita malas kerja, di door. Kalau kita kerjanya leha-leha, kita disiksoy guys, dianiaya. Dan yang paling bikin nyeseknya lagi adalah para peserta perempuan ini dijadikan objek pelecehan oleh para petugas guys. Oh my god, itu tuh kayak bener-bener apes banget lah orang-orang yang dibawa ke sini gitu, yang niatnya mungkin diiming-imingi akan diberikan, dibawa pulang atau mau diberikan pengarahan dan lain sebagainya macam, malahkah dijadikan sebagai objek pelecehan. Sampai-sampai ada beberapa peserta yang hamidun guys. Dan gongnya apa? Karena ada fasilitas kesehatan di daerah tersebut, orang yang hamidun ini dibawa ke kesehatan, terus emang ada dokternya dan dikasih minuman supaya anak itu menjadi hilang alias digugurin. Sedih banget gak tuh? Plus lagi apa? Makanan yang mereka si petugas berikan kepada para peserta itu tidak layak gitu. Jadi sedikit dan kurang pokoknya mah protein, karbohidrat itu teh nggak dipikirin. Gimana sok? Betapa malangnya nasib mereka pada saat di sana. Ini mah lebih kejam dari Squid Game. Squid Game mah rada enak, kamar ti aya susu kotak aja yang etanya kimbab. Ini mah bukan, ini mah makanan yang kurang layak dan kurang banyak. Nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kita singkat aja ceritanya. Gimana ini awalnya bisa terbongkar. Jadi, ada seorang jaksa yang hobinya itu berburu cenah. Nah suatu hari si jaksa tersebut sedang berburu di hutan. Nah pas ketek di hutan, tiba-tiba si jaksa tersebut melihat sekelompok orang memakai baju biru-biru itu, ya tentu saja si peserta sedang melakukan pekerjaan tapi kelihatannya kayak lesu gitu. Dan pada saat salah satu dari peserta itu terjatuh, orang bersenjata yang sedang mengawal para peserta itu langsung ngegebukin orang yang jatuh tersebut. Nah dari situ si jaksa langsung mikir, wah ini mah nggak ada yang bener, salah, wah ini mah ada yang nggak bener. Nah gitu ya, makanya si jaksa tersebut membuntuti mereka. Nah lagi-lagi ini kayak Squid Game gak sih? Ini mah Opa Wihajun gak sih? Ya nggak? Nah saat berhasil diikuti sampai tuh ke tempat gerbangnya ya, ternyata jaksa ini tidak diizinkan masuk. Katanya ini tuh tempat yang penting gitu, nggak bisa sembarang orang masuk. Nah karena dia itu adalah seorang jaksa, dimana seorang jaksa pasti memiliki perasaan yang harus jadi ada pesan moral yang harus dibebankan kepada dirinya. Jadi kalau ngelihat sesuatu yang nggak benar tuh nggak bisa dibiarin aja, pasti pengennya tuh diusut. Karena ini jaksanya jaksa benar, bukan jaksa di Konoha. Karena nggak bisa masuk, jadi ya udahlah dia tuh pulang. Tapi pulangnya nggak pulang doang, melainkan dia sambil menyelidiki hal ini dan melaporkan kepada pihak yang berwajib gitu. Nah kan ini kan ada sangkut pautnya nih sama polisi ya, tapi dia tuh bisa melaporkan ke atasan yang lebih tinggi lagi. Dan ternyata setelah ditelusuri, memang benar tempat itu adalah tempat
penampungan tunawisma yang diberi nama Brotherhood. Nah, harusnya tempat ini menjadi tempat-tempat di mana kalau misalnya di sini mah ada orang gelandangan, ada pengemis, ada pengamen. Nah, terus sama Satpol PP itu kan ditangkepin, nah terus dikumpulin di Brotherhood ini, di mana mereka semua akan diberikan pengarahan supaya bisa hidup lebih layak. Nah, itu kan harusnya. Tapi ternyata kan pada faktanya mereka itu bukannya dikasih pengarahan, malah dijadikan objek pelecehan lah, dan disuruh untuk bekerja paksa dengan tanpa gaji, tanpa makanan yang layak. Dan ternyata pada tahun 1982 itu, Korea Selatan memang sedang menjadi tuan rumah di Olimpiade Dunia. Makanya para pemerintah itu menyuruh para polisi untuk membersihkan kota. Tapi nggak tahu ini mah siapa awal mula yang berpikiran bahwa pembersihan kota itu pembersihan orang-orang yang di jalanan kebingungan gitu. Oke lah kalau misalnya pembersihan kayak tunawisma, pengemis, pengamen ya, karena memang dinilai itu kurang estetik lah ya. Mereka kan Korea mah menjunjung tinggi keestetikan, apalagi keestetikan wajah ya. Nah, oke lah kalau itu. Tapi kalau buat orang-orang yang cuma kayak si J tuh, si J kan bukan orang gelandangan, dia tuh bahkan di sekolahnya pintar. Harusnya pembersihan kota tuh kayak kalau ada taman rusak dibenerin, jalan bolong ditambal gitu, enggak sih? Bukannya orang-orangnya yang semuanya kayak menghalangi pemandangan di bawah, bukan kan? Harusnya ya begitulah, bukan ke personal. Kasihan banget pokoknya buat para jomblo yang mungkin lagi ngelamun ya, gak ada temen gitu, tiba-tiba diangkut. Nah, ending dari kasus ini, ditangkaplah tuh dalangnya dan dihukum penjara, tapi cuma beberapa tahun aja. Terus setelah dia bebas, dia tetap kembali menjadi pengelola tempat penampungan tunawisma, guys. Kayak udah mah orang ini tuh tercemar kok melakukan pekerjaan yang sama, emang kagak ada orang lain lagi gitu yang bisa menjadi pengelola gitu, apa gimana ini teh orang dalam, cek aku mah ini teh ya. Nah, terus untuk para korban tentu saja mereka meminta kompensasi dong, karena kurang lebih 12 tahun hak-hak mereka ini dirampas dan mereka ya dipekerjakan selayaknya bukan manusia. Dan mereka dapat apa, guys? Cuman dapat permintaan maafan dari pemerintah. Itu doang, kagak dapat duit sepeser pun. So guys, jadi itu dia kasus yang mirip Squid Game, yang dimana kasus ini tuh sering disebut sebagai kasus Brotherhood. Nah, ternyata untuk sutradara alias pembuat film Squid Game, mereka menyatakan bahwa tidak sama sekali bukan kejadian Brotherhood ini, melainkan Squid Game 100% fiksi, cerita fiksi alias cerita karangan yang tidak bersangkut pautan dengan kejadian tersebut. Tapi seru nih, ada bumbu-bumbu konspirasi. Kepikiran gak sih kalau misalnya ternyata film Squid Game ini dibuat itu sengaja untuk supaya kasusnya Brotherhood ini dikenal oleh dunia. Karena apa? Karena tadi si pelaku ya, si dalangnya itu cuman dihukum beberapa tahun aja. Terus pas udah bebas masih bisa mengelola yayasan. Jadi kasih Agus. Masih bisa mengelola tempat penampungan tunawisma, kan jadi agak gimana. Terus kalian tahu nggak sih, ingat nggak di scene Squid Game ada scenes yang dimana para petugas, si penembak-penembak itu menjual organ para peserta yang sekarat, inget nggak? Nah, apakah jangan-jangan di kasusnya Brotherhood ini juga ada beberapa hal yang disembunyikan dan di-clue oleh film Squid Game ini? Menurut kalian gimana? Coba komen di bawah ya. So guys, segitu dulu video kali ini. Ada sebuah hikmah nih, yaitu kalau keluar rumah kita harus dress well, jangan kucel, jangan caludih. Bisi apa? Bisi ada razia orang jelek. Kayak gitu, amit-amit. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Thanks for watching. See you on this video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.